tertipunya ahli maksiat. Dia ngerjain dosa tapi dia tertipu. Macam-macam tuh. Kemarin udah kita sampaikan tertipunya ahli maksiat. Dia udah taubat tapi tidak memenuhi persyaratannya taubat. Dia kirain Allah udah ampunin, padahal Allah SWT belum memaafkan, belum mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan jangan ada di antara kita yang begitu. Nyangkain dirinya udah hijrah, nyangkain dirinya udah kemana-mana, padahal ternyata masih di situ-situ juga. Cuman ganti maksiat, cuman ganti dosa. Dulunya dosa ninggalin sholat, dulunya dosa nggak nutup aurat, ngumbar aurat. Habis itu dia berasa dirinya taubat, berasa dirinya hijrah. Ganti dosanya merasa diri yang paling benar, ganti dosanya dengan dosa kesombongan, merasa diri sebagai yang paling solehah sekampungnya, yang paling solehah sejagat maya, karena semua ibadahnya dia upload di media sosial. Ada tuh yang begitu tuh, ada. Mudah-mudahan gak ada di antara kita yang kayak begitu. Amin. Kemudian yang keduanya, dia ngerjain banyak dosa-dosa. Dia terus saja ngerjain dosa-dosa. Thumma yahtaj li nafsihi bil qadar wa annahu la ikhtiyara lahu wa la qudrah ala tarki ma qad kutiba alaih. Di atasnya dia. Jadi yang kedua nih tertipunya ahli maksiat. Dia itu ngerjain dosa, terus saja ngerjain dosa. Kalau dibilangin kenapa kok kamu nggak taubat, kenapa kok kamu nggak soleha, dia bilang abis takdirnya udah kayak begini. Nyalahin takdir, ente keliru bro. Nggak gitu caranya jalanin hidup. Kalau kamu lapar, kamu cari makan. Lah kenapa kalau kamu ngerjain dosa, kamu kemudian enggak nyari taubat? Kalau kamu udah tahu kamu ngerjain dosa, buruan cari taubat. Itu sama kayak orang haus nyarinya minum. Nyari minum dong kalau kamu haus. Begitu kan? Itu caranya jalanin hidup gitu. Jangan kemudian kamu kok berbuat dosa, udah takdirnya kayak begini. Sama aja kayak kamu lapar, habis takdirnya kayak begini, udah deh. Ya makan kalau kamu lapar, ya minum kalau kamu haus, udah takdirnya kayak begini nih, kayaknya saya bakalan mati dalam keadaan kehausan nih. Lah ngapain? Ada ikhtiar, ada pilihan untuk mengerjakan sesuatu. Kita pilih apa yang memang jadi pilihan-pilihan kita yang Allah SWT berikan. Insya Allah. Jangan ada yang nyalahin takdirnya Allah. Teman-teman saya sekalian, sehat datangnya dari, sakit datangnya dari, baik datangnya dari, nggak baik juga datangnya dari. Mengerjakan kebaikan adalah inayah dan takdir dari, ngerjain dosa juga kehinaan, tapi itu juga takdir dari. Semuanya memang dari Allah SWT. Akan tetapi adab kita yang sebenarnya yang seperti diucapkan oleh Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim, beliau mengatakan seperti yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, faida maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, beliau nggak bilang idza amradani Allah fahuwa yashfin. Dia nggak bilang begitu. Beliau nggak bilang apabila Allah memberiku sakit maka Allah pula lah yang menyembuhkan. Nggak bilang gitu. Nabi Allah Ibrahim bilang fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah lah yang maha menyembuhkan. Artinya yang jelek-jelek biarin datang dari kita, yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan suka kebalik-balik. Kalau kawin, orang kawin kita tanyain ketemunya di mana, kenalannya di mana, kok bisa kawin dapat kayak begini nih bagusnya, gimana ketemu jodohnya. Tuh kalau kawin gitu ya. Kalau cerai udah takdir.
Betul? Ini kebalik-balik nih. Mestinya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Udah takdir, udah jodohnya gitu kan. Kalau cerai juga udah takdirnya gitu. Iya betul, tapi adab kita mestinya kita bilang bahwa kalau jodoh, kalau nikah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bercerai datangnya kesalahannya dari kita yang nggak pinter jaga pernikahan kita. Kan begitu? Itu adab, teman-teman sekalian. Kalau orang berprestasi, kita suka bilang, cara belajarnya gimana tuh? Kan begitu tuh. Anak-anak yang berprestasi tuh pasti tanyain gimana cara ibunya ngajarin, gimana cara belajarnya, gimana ininya. Gak ada yang bilang takdir. Pokoknya yang jelek-jelek aja ada takdir. Nanti kalau ada anak nggak naik kelas dibilangnya takdir, ya kan? Kalau ada anak gagal dibilangnya takdir. Teman-teman sekalian, itu kan buat ini ustazah, buat ngadem-ngademin hati. Ya kalau kamu mau kayak begitu, mestinya dua-duanya adalah takdir. Anak yang pinter takdir. Kalau nggak takdirnya Allah, gimana bisa pinter? Anak berprestasi takdir. Teman-teman sekalian, nggak usah terlalu digitu-gituin, ya kan? Biasa-biasa aja takdir. Kalau anak gagal juga jangan dimarahin, sudah takdir. Kalau mau adab sebaliknya, gitu kan ya? Kalau berprestasi datangnya dari Allah. Kalau gagal baru datangnya dari kita. Gitu. Itu mestinya faida maridtu fahuwa yashfin. Benar katanya Nabi Muhammad. Dah paling cakep dah Nabi Muhammad. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau datang kepadaku dengan berbagai kenikmatan. Yang enak-enak nih semua datangnya darimu ya Allah. Yang enak-enak, yang bagus-bagus datangnya semua darimu ya Allah. Bisa ngerjain sholat, bisa nutup aurat, bisa hadir majlis, bisa tetap ngajar, bisa belajar, datangnya dari Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Engkau datang padaku ya Allah dengan berbagai macam kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Punya keluarga, punya suami, punya anak, sehat-sehat, datangnya dari Allah. Punya teman-teman yang sayang, punya orang-orang yang bisa berjalan bersama menuju ketaatan, punya teman-teman pengajian yang saling mengingatkan, datangnya dari nikmat. Semuanya datang dari Allah. Bisa bangun tahajud, bisa baca Quran, bisa baca zikir, datangnya dari Abulaka bi ni'matika alayya, kata Nabi Muhammad. Semua yang bagus-bagus datangnya darimu. Kau datang padaku ya Allah dengan berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga. Wa abu'u bidambi, tapi aku datang padamu bawa dosa. Itu Nabi Muhammad, ucapannya Nabi Muhammad. Manusia yang nggak punya dosa itu, teman-teman, manusia suci itu. Beliau mengatakan tentang Allah Tuhannya, ngajarin kita tentang hati tuh mestinya kayak begitu. Hatimu tuh kayak gitu lihatnya. Ngelihat dunia dengan cara Nabi Muhammad memandang dunia, yang bagus-bagus dari Allah. Kata Nabi, kau datang padaku ya Allah dengan kenikmatan tak terhingga, tapi aku datang padamu dengan bawa banyak dosa. Padahal Nabi nggak punya dosa. Faghfirli,
ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena tak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau. Gitu ya. Itu tertipunya ahli maksiat yang nomor 2. Nah, sekarang kita mau bahas tertipunya ahli maksiat yang nomor 3. Nih kita nih, masih pada punya banyak dosa bukan? Para pendosa-pendosa bukan? Jangan salahin takdir. Jangan juga sok kegeeran, saya udah hijrah, saya udah taubat, saya udah benar. Yang ternyata hanya pindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Na'udzubillah min dzalik wa minha amanil maghfirah ma taqsir an imtithalil awamir wa ijtinabil maharim. Yang ketiga, mengangan-angankan ampunan padahal dia sangat sembrono mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Tenang, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kalau kamu hutang riba lagi, Allah Maha tahu, saya emang keadaannya lagi susah, jadi gimana dong, pinjol aja dong, gak apa-apa, Allah Maha tahu, Allah Maha Rahman. Kok kamu gitu sama anak kamu? Jahat banget sih anak dipukulin. Allah Maha Pengampun. Bagian juga kalau punya anak kayak begitu, kamu juga bakalan kayak gitu. Tuh. Itu dia tuh. Dalilnya Allah Maha Pengampun. Teman-teman saudaraku sekalian, kamu nggak tahu keagungan Allah di atas segalanya. Kamu nggak paham keagungan Allah di atas segalanya. Jangan sampai ucapanmu tenang, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun ini segitunya kalau perhitungan Allah aja Maha Pengampun. Hati-hati, Allah bisa saja tersinggung dengan ucapanmu tersebut. Kamu kira, kamu yakin aku bisa mengampunimu, padahal sejatinya aku sedang murka padamu. Amanil maghfirah, dia bilang dia dapat ampunan padahal ma'at taksir animtithalil awamir. Dia sembrono menjalankan perintah Allah. Sholatnya berantakan, ibadahnya berantakan, sama orang tua nggak bener, sama suami marah-marah mulu, ngomel-ngomel mulu, nuntut mulu sama suaminya, sampai suaminya bilang, ya ampun nih kurang dikorbanin doang nih bulan Idul Adha. Kenapa gitu? Udah dianggap sapi perah sama istri saya. Ya Allah, kesian yang jadi suaminya. Kesian yang jadi suaminya. Saya suka kesian para suami. Terutama suami saya sendiri, kesian. Insya Allah. Dia sembrono mengerjakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sedekah pelitnya, naudzubillah. Suruh keluarin duit nih kayak suruh ngeluarin separuh nyawa. Perhitungannya luar biasa. Dia genggam dunianya sampai sekenceng-kencengnya. Kok kamu nggak sedekah? Allah Maha Baik, Allah Maha Dermawan. Allah Maha Dermawan, tapi kan yang dituntut kamu buat ikut kedermawanannya Allah. Udahlah, udah banyak kok yang bantuin, Allah Maha Dermawan. Alasan aja buat nggak keluarin duit. Disuruh puasa sunnah Asyura kan tanggal 10, nggak puasa hari Senin, katanya sebagian ada yang bilang masih tanggal 9. Giliran hari Selasa dia nggak puasain juga. Salah. Hari Selasa dia nggak puasain karena katanya masih tanggal 9. Giliran hari Rabu dia bilang katanya ada yang bilang udah tanggal 11. Selasa kagak puasa, Rebo kagak puasa. Nah tanggal 10-nya kemana? Emang dasar males aja. Emang dasar males aja. Teman-teman sekalian, disembrono mengerjakan ketaatan kepada Allah. Pakai jilbab dong. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ada berapa banyak yang kayak begitu?
Allah tuh mandangnya hati kok. Urusan-urusan luar mah Allah nggak pandang. Allah nggak pandang. Kamu begitu pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bilang Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun dan seterusnya. Wajtinabil maharim, dosanya nggak dia tinggalin. Ngomongin orang lancar banget. Aib-aib orang, sampai yang nggak kenal tahu semua. Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang kayak begitu? Saya. Kita nih. Ama si ini nggak cocok, ama si ini nggak akur, ama si ini ribut mulu. La ilaha illallah. Ama suami nggak bener, ama anak nggak bener, ama mertua nggak bener, ama ipar main lirik-lirikan. Sama saudara nggak akuran urusan warisan. Ya Allah, ya Allah, maksiat, segala maksiat kamu kerjakan. Pandangan haram terus-terusan. Bahkan nih pacaran sama yang bukan yang halal baginya. Saya pacaran Ustazah tapi sama suami saya sendiri. Ya nggak gitu. Nggak gitu. Yang dosa-dosa dijalanin nih, terus yang dosa dijalanin. Kalau urusan dunia, rakusnya luar biasa, ambisinya luar biasa. Tapi dia bilang tenang, Allah Maha Pengampun, tenang. Tenang, Allah Maha Pengampun. Kapan taubatnya? Ya nanti ada waktunya. Kata Ustazah Halimah kan semua ada waktunya. Gak gitu konsepnya. Gak gitu konsepnya. Wa qawlu ba'dil usah wa qawlu ba'dil usah wal muqassirin innallaha ghaniyun anna wa an a'malina. Allah kan gak perlu, katanya sebagian ahli maksiat ini, Allah tuh gak perlu sama amal kita. Allah tuh udah kaya, gak perlu sama kita, gak perlu sama amal kita. Kita nih seluruh dunia gak ada yang sholat, Allah tetap Tuhan kok. Ya emang benar. Emang bener, andai kita seluruh dunia nggak ada yang sholat, terus Tuhannya ganti gitu? Enggak juga, Tuhan kita emang Allah, teman-teman. Meskipun nggak ada yang sholat, yang perlu sholat bukan Allah, yang perlu diibadahi bukan Allah, tapi kita perlu ibadah kepada Allah. Saya ingat ucapan guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, kata beliau, perlunya kita sama amal soleh kayak perlunya anak bayi sama air susu ibunya. Dengerin, penting. Ini ucapannya para ulama obat, teman-teman sekalian. Ucapan orang yang udah sampai kepada Allah, ahli ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Katanya beliau, perlunya kita sama amal soleh, perlunya kita sama sholat, sama puasa, perlunya kita sama baca zikir, perlunya kita sama baca Quran, perlunya kita sama istighfar, perlunya kita mengaji. Nih kayak gini nih, duduk dengerin saya nih. Capek apa enggak? Enggak ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, perlunya kita amal soleh, kata Mbah Mun, kata Kiai Haji Maimun Zubair, sama kayak perlunya anak bayi sama air susu ibunya. Anak bayi kalau nggak minum air susu ibunya, apa yang terjadi? Mati, teman-teman. Sama kita juga. Kalau kita nggak ngerjain amal soleh, kalau kita nggak ngerjain ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mati. Apanya yang mati? Hati kita, ruh kita gelap, nggak ada cahayanya.
Kesian orang yang hidupnya nggak ngerti ilmu agama, orang yang hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya kesian. Dia pikir hidupnya mau buat apa? Buat makan. Apa bedanya sama kucing? Buat makan. Apa bedanya sama binatang-binatang? Perlunya hidup buat apa? Buat kawin. Apa bedanya sama lalat? Saya pernah liatin kawin. Pernah lihat lalat kawin apa enggak? Oh, jangan sosokan. Pernah lihat lalat kawin apa enggak? Serius gak pernah? Tumpukan gitu gak pernah? Apa saya doang nih yang pernah lihat lalat kawin? Ya Allah, ya Allah. Kalau kamu nih hidup nih cuman buat kayak begituan doang, buat makan, ya kan ya? Buat kawin, apa bedanya kamu sama binatang? Kalau nyamuk kawin pernah lihat? Dilanjutin. Cecek kawin. Kucing, ya Allah, kucing. Dek, kucing kalau mau kawin ribut banget. Kamu jangan sampai kayak kucing ya. Pengen kawin aja ribut banget. Sibuk banget sampai nggak sempet ngaji. Persiapan ini itu segala macem. Waduh, berapa bulan tuh nggak pernah hadir majelis, kecapean tiap hari, mikirin undangan, mikirin itu segala macem. 6 bulan, teman-teman saudariku sekalian, masih enakan kucing. Berapa menit doang dia ributnya. Ya Allah, ya Allah. Ribut banget mau kawin doang. La ilaha illallah. Orang yang hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia pikir hidupnya membuat apa? Buat bangun rumah, biar punya rumah yang bagus gitu. Kamu sama aja kayak apa tuh namanya yang suka bangun rumah? Laba-laba. Betul gak sih laba-laba? Apa tuh yang bangun rumahnya tuh? Laba-laba, betul? Bukan lebah, laba-laba ya? Iya. Angkabut dalam bahasa Arab, maaf ya. Saya nih lebih ingetan bahasa Arabnya daripada bahasa Indonesianya. Inna auhanal buyut la baitul angkabut. Sesungguhnya selemah-lemahnya rumah adalah rumahnya laba-laba. Kamu tinggal ambil kemoceng, hilang semuanya. Itu Allah tuh lagi ngajarin loh. Dari binatang-binatang tuh Allah lagi ngajarin cara berkehidupan. Rumah kamu, harta kamu, begitu lemahnya. Jadi kalau kamu hidup cuman buat ngebangun rumah, cuman bisa buat pokoknya nih, hidup tuh harus punya rumah. Hidup harus rumah saya nih harus yang paling bagus, harus yang paling kuat, begini begitu. Rumah mulu yang kamu pikirin dalam hidup kamu. Ya kamu kayak laba-laba. Jangan lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lemah. Terus buat apa hidup? Yang ngebedain kamu sama binatang adalah kalau kamu hidup kenal sama Allah. Adalah kalau kamu hidup buat Allah. Adalah kalau kamu hidup menjadi hambanya Allah. Adalah kalau ruh kamu
hati kamu ngerti sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Imamul Haddad, al-qalbu idha qad sajad ma rafa abada. Hati kalau udah sujud kepada Allah Tuhannya, nggak akan pernah terangkat selama-lamanya. Sujud terus hatinya. Para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, hati mereka selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati mereka. Itulah seindah-indah kehidupan. Itulah seindah-indah kehidupan. Dikasih miskin, Hubabah Zahra, ibunda Habib Umar bin Hafid. Rumahnya kecil banget. Waktu awal nikah udah langsung dikasih rumah, dibangunin rumah kecil di pinggir masjid. Karena suaminya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahandanya Habib Umar bin Hafid, seorang ulama, imam masjid, sehingga dibangunin rumah di samping masjid Al-Muhdar. Istrinya Hubabah Zahra kalau ngajar, suaminya ngajar. Kalau ngajar nih suaminya, istrinya mau nggak mau abis nyiapin minuman gitu buat santri-santri, buat yang belajar-belajar nih, buat jamaah yang belajar, yang ngaji. Beliau naik ke atas atap. Atapnya di sana tuh sutuh, itu nggak ada atapnya, nggak ada atapnya. Emang udah di atas atap, dek gitu. Rumah-rumah di sana tuh di atasnya itu dak aja gitu, nggak ada papanya. Di atas langsung ketemu langit. Itu teman-teman, kenapa begitu? Karena rumahnya sangat kecil, sehingga rumahnya itu di ruang tamunya nggak cukup buat anak yang belajar, buat orang yang belajar yang mau dengerin suaminya, sehingga mereka itu sampai ke dapur-dapur, sampai ke kamar suami istri tersebut. Semuanya pada duduk di situ tuh, nggak ada tempat tidurnya, cuman kasur tipis digulung gitu aja. Mereka duduk di situ. Beliaunya laki-laki semua kan, naik tuh ke atas sutuh. Kamu jangan bayangin kayak di atas sutuhnya Indonesia. Itu aja udah panas kan. Kalau sampai 37, 38 itu udah panas. Di sana tuh kalau lagi musim panas 50 derajat Celcius, bahkan lebih terkadang. Saya tahu karena saya tinggal di sana 4,5 tahun. Beliau naik di atas sutuh, udah tuh nungguin aja suaminya sampai kelar ngaji. Nggak protes, nggak bilang saya di kamar aja boleh gak, panas banget di atas. Nggak ada. Kasih apaan kek di atas saya gitu, nggak ada. Saya pergi ke rumah temen dulu aja ya kalau waktunya ngaji. Nggak ada. Miskin, nggak punya apa-apa. Cerita kepada putranya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, cerita pada putranya dengan penuh rasa sukacita. Ini keren teman-teman. Ceritanya itu dengan keadaan penuh sukacita. Kamu tahu nggak Umar, Umi ini dulu waktu nikah kayak gitu tuh ceritanya. Pantasnya kan kalau kayak gitu tuh kan mau cerita pernikahan ala Cinderella, pantasnya. Tapi yang diceritain sama ibunya, kamu tahu Umar, waktu Umi nikah nih Umar, Umi masuk dalam rumah itu tuh awal-awal nikah, cuman punya piring 2.
cuman punya sendok 2, yang satunya juga udah ada patahannya gitu Umar. Kami nggak punya apa-apa Umar, baju kami ala kadarnya, punya kompor atu. Alhamdulillah, Umi seneng banget Umar. Anak yang diceritain Habibana Umar bin Hafid, Habib Umar tanya, Mi seneng banget sih Mi ceritanya, padahal kan Umi itu dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin. Dengerin jawaban ibunya. Apa yang bikin Umi seneng ketika cerita itu? Uminya bilang, gimana nggak seneng Umar, Umi ini hidupnya udah mirip kayak Sayyidah Fatimah. Gimana Umi nggak seneng? Umi hidupnya udah mirip kayak Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kabarnya hidup dalam keadaan penuh dengan kemiskinan. Kabarnya Sayyidah Fatimah bahkan harus menahan lapar berhari-hari sampai mengganjal perutnya dengan batu. Gimana nggak seneng Umar? Umi seneng banget. Alhamdulillah ya Allah, hidup saya sudah Engkau miripkan dengan hidupnya wanita paling mulia, Sayyidah Fatimatus Zahra. Keren banget, keren banget, keren banget. Ini keren menurut saya. Bukan yang punya HP yang paling bagus. Ini keren menurut saya. Yang bisa melihat dunia dengan cara pandangnya manusia paling mulia di atas muka bumi, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang membedakan. Kalau cuman hidup buat urusan-urusan, nyari tunggangan, pengen punya ini, pengen punya itu, ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mirip kayak binatang, bahkan lebih sesat lagi, bahkan lebih hina lagi dari binatang. Kenapa? Sebab kucing kalau udah kenyang gak nyari makan. Kamu bisa-bisanya punya harta banyak masih kepikiran buat korupsi. Kamu bisa-bisanya punya segalanya masih nuntut suami. Kamu bisa-bisanya sampai kepengenan sama yang haram, padahal Allah sudah mencukupimu dengan yang halal. Kamu bisa-bisanya kepikiran pinjol, padahal kamu makanan ada, pakaian ada, hanya karena kamu kepengen beli tas yang kayak dipunya sama temenmu itu. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka kayak binatang, bahkan lebih hina lagi dari binatang. Nggak gitu caranya jalanin kehidupan teman-teman, nggak gitu caranya. Yuk belajar jadi benar, yuk belajar jadi benar, yuk belajar jadi hamba Allah yang salehah. Yuk belajar jadi hamba Allah yang ngerti untuk apa kita diciptakan. Yuk belajar, terus belajar, insya Allah. Keperluan kita sama ibadah seperti keperluan anak bayi terhadap air susu ibunya. Mudah-mudahan Allah bikin kita terus ngerti, insya Allah. Laisa tadurruhu dzunub. Dia bilang gitu, kita nih berbuat maksiat kayak apa juga nggak berbahaya kok buat Allah, nggak akan ngurangin juga kok. Keagungan Allah Subhanahu wa taala nggak akan berkurang dengan kita ngerjain dosa. Wala tanfa'uhu ta'at.
Kita nih ngerjain taat juga nggak akan bermanfaat buat Allah. Yaitu tadi, Allah memang enggak. Allah tetaplah Tuhan, meski andai di atas muka bumi ini tak ada yang menengadahkan tangan berdoa dan meminta padanya. Allah tetaplah Tuhan, meski andai di atas muka bumi ini semua mabok-mabokan, semua zina, semua berbuat dosa, semua saling perang satu sama lain, Allah tetaplah Tuhan. Andai semua dari kita berbuat maksiat seperti apapun, betul, ketaatan kita nggak akan nambah keagungannya Allah, kemaksiatan kita nggak akan mengurangi keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya hadzal kalam haqqun uridu bihil batil. Ucapan yang seperti ini benar, tapi berbahaya, batil buat diri pengucapnya. Allahnya nggak manfaat itu semuanya, tapi kita yang perlu. Kamu perlu sholat, kamu perlu sujud, kamu perlu ruku, kamu perlu baca Quran, kamu perlu bangun di waktu malam buat tahajud, kamu perlu baca sholawat kepada Nabi Muhammad, kamu perlu baca istighfar, kamu perlu duduk majelis kayak begini, kamu perlu tengadah tangan buat berdoa, kamu perlu linangan air mata taubat kepada Allah, kamu yang perlu, bukan Allah. Kita yang perlu, bukan Allah. Waqad alqahu syaitan fi qalbi hadzal mutamanni. Ini ucapan-ucapan kayak begitu, ucapan yang disampaikan setan kepada hatinya orang yang berangan-angan tadi itu. Angan-angannya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Allah Maha Baik, betul, tapi kamu nempatinnya salah. Ucapannya mah bener, cuman kamu nempatinnya salah. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, wajrahu ala lisanihi liyaqta'ahu bihi anil maghfirah. Ini nih ucapan kayak begini nih disampaikan sama setan ke hatinya orang, biar kenapa? Biar dia terputus justru dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa anis sa'yilaha, dan untuk usaha mendapatkan ampunan. Alladzi amarahullahu bih, yang memang usaha mendapatkan ampunan itu diperintahkan oleh Allah. Allah Maha Pengampun, iya, tapi kalau kamu nggak usaha buat dapetin ampunannya Allah, ya nggak dapat apa-apa juga. Ampunan Allah tuh mirip hujan, teman-teman. Kalau kamunya di dalam rumah, di dalam kamar, ya gimana cara kamu bisa dapetinnya? Tenang kok, air hujannya banyak. Ya kalau kamu nggak nadah, gimana cara dapetinnya? Tenang kok, ntar juga kita basah semuanya nih. Ntar juga kita bisa dapetin air nih. Ntar kita juga begini. Nah kalau kamu nggak usaha, kamu mager, kamu diem aja, gimana caranya? Kalau kamu memang perlu buat dapetin basah, keluar. Tuh, ta'arrud namanya, lirahmatillah, terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam, salah satu hadis yang paling sering saya dengar dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha.
Kata Nabi kita Muhammad alaihissalam, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dalam sepanjang tahun sering banget nurunin hujan rahmat, nurunin hujan kasih sayang, nurunin hujan cinta, nurunin hujan ampunan, nurunin hujan yang kalau seseorang dapat ampunan Allah, dosanya Allah SWT ampunin. Kalau dia dapat hujan tersebut, hujannya hujan cinta, Allah pun jadi mencintai dia. Ada hujannya hujan ilmu, kalau dia keluar, kalau dia basah-basahan, dia dapat tuh ilmunya yang manfaat. Ada hujan-hujannya, ada nafahat minallah, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tercurah. Kadang-kadang malam, kadang-kadang siang, kadang-kadang hari apa, kadang-kadang hari apa. Ada waktunya. Allah Subhanahu wa taala dalam sepanjang tahun tuh nurunin itu semuanya. Tapi sama Nabi Muhammad dibilang, ala fata'arradulaha, kalian keluarlah, usaha untuk bisa mendapati hujan tersebut. Enggak disuruh diem, enggak, usaha ta'arrud li rahmatillah. Kamu cari itu, kamu usahakan itu. Allah punya ampunan, iya benar. Tapi Nabi Muhammad bilang puasa hari Asyura ngapusin dosa. Ah tuh ampunannya di situ letaknya. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, satu majelis dalam kebaikan menghapuskan 70 majelis. 70 kali kamu duduk-duduk dalam keadaan lalai. Itu kita nih, tiap kali kita ngerjain kebaikan, kita lagi ta'arud, kita lagi mengajukan diri buat dapetin kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kamu bilang, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah ampuni. Habisnya puasa kita bilang, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya Allah, makasih udah selesai kita puasanya, kita beriman padamu ya Allah, dan dengan rizkimu kami berbuka ya Allah, semuanya darimu ya Allah. Hamba gitu, kita duduk di majelis dengan penuh kehusyuan, nggak mikirin hal-hal yang lain. Ah males hadir majelis, ustazanya kayaknya nggak kenal sama saya, ustazahnya kayaknya nggak perhatian sama saya. Bagaimana sih ceritanya? Ya nggak apa-apa lah ya, ustazahnya nggak kelihatan saya nggak kelihatan ustazah, nggak apa-apa. Allah lihat, Allah lihat. Cuman masalahnya Allah tuh kalau lihat nggak lihat zahir kamu, Allah lihat hati kamu ada di mana. Allah lihat hati kamu ada di mana. Allah lihat hati kita ada di mana, teman-teman. Gak ada artinya duduk ngadep sama saya tapi hatinya tidak sama Allah, tapi hatinya nggak ada Allahnya, sia-sia. Mendingan duduk bawah pohon, nggak lihat saya tapi hati kamu sambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid selalu bilang, al-madar kullal madar fi salahil gulub, urusan segala urusan, urusan segala urusan, masalah segala masalah, semua kebaikan-kebaikan sumbernya adalah hati yang benar, hati yang bersih, hati yang ada Allah di dalamnya. Mudah-mudahan bisa terus belajar, insya Allah. Jangan sampai
Kamu ngerasanya kayak jadi orang pinter, ternyata pinternya karena dibisikin sama setan. Bilang aja udah takdirnya Allah. Bilang aja Allah Maha Pengampun. Jangan Allah Maha Pengampun. Sambil berbuat maksiat, pacaran mulu. Habis itu bilang tenang, Allah Maha Pengampun. Yang penting saya tetap sholat kok. Yang penting saya tetap ibadah kok. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu yang dikhawatirkan ahli taat. Bagaimana dengan ahli maksiat? Yang dikhawatirkan sama orang-orang yang bahkan mengerjakan taat, saat mereka lalai pada Allah Subhanahu wa taala, mereka takut bahwa di saat lalai Allah mencabut nyawa mereka. Sebab keagungan Allah nggak main-main. Apakah menurutmu Allah wajib mengampuni dosa-dosamu? Gak ada. Apakah menurutmu Allah wajib memasukkanmu ke dalam surga? Gak ada. Ini saya kasih tahu teman-teman, hal yang paling saya takutkan. Biar kamu ngerti, biar kamu paham. Allah nggak pernah punya kewajiban memasukkan Halimah Ali terus ke dalam surga. Allah nggak pernah punya kewajiban menghindarkan Halimah Ali terus dari neraka. Allah nggak pernah punya kewajiban mempertemukan Halimah Ali terus dengan Nabi Muhammad. Allah nggak pernah punya kewajiban untuk menyelamatkan saya dari segala siksanya. Allah nggak pernah punya kewajiban untuk itu. Allah nggak pernah punya kewajiban menyelamatkanmu dari neraka. Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada jaminannya juga. Nggak ada. Yang dijamin itu Nabi Muhammad. Yang dapat jaminan itu Nabi Muhammad. Yang dapat jaminan itu Sayyidah Fatimah. Yang dapat jaminan itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang dapat jaminan itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab, dan Sayyidah Ummu Kalthum. Mereka dapat jaminan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm walaqahum nadratan wa surura. Mereka Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan anak-anak mereka, orang-orang yang berpuasa hari itu. Ketika Sayyidina Husain sakit, mereka nazar puasa 3 hari. 3 hari 3 harinya. Setiap kali mau berbuka, datang orang-orang dalam keadaan lapar. Mereka pun memberi makan kepada orang-orang tersebut tanpa menyisakan apapun buat makan buka dan sahur selain air putih saja. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Mereka bisa memberikan makanan padahal mereka sangat menginginkannya, sangat kelaparan. Miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin di hari pertama, anak yatim di hari kedua, tawanan perang di hari ketiga. Innama nut'imukum liwajhillah. Allah membahasakan bisikan hati mereka. Coba bayangkan betapa mulianya orang-orang yang bahkan bisikan hati mereka disuarakan Allah dalam ayat Al-Quran. Bisikan hatimu, bisikan hati kita seperti apa teman-teman? Innama nut'ibukum liwajhillah. Kami memberi kalian makan karena berharap ridha Allah.
La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak berharap balasan dunia, kami tidak berharap bahkan ucapan terima kasih dari kalian sekalipun. Kenapa sebabnya? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena kami takut dari Tuhan kami. Kami takut kepada Allah. Yauman abusan qamtarira, tentang hari yang kabarnya wajah-wajah mukanya ketakutan. Ada wajah-wajah yang ketakutan, ada wajah-wajah yang gak bisa senyum, yang cemberut, ada wajah-wajah yang tersungut-sungut. Karena mereka faham Allah tidak pernah wajib menyelamatkan siapapun dari api neraka selain baginda Nabi besar Muhammad dan para nabi-nabinya Allah SWT. Makanya mereka takut. Sebabnya Allah kemudian berkata kepada mereka, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah menjaminkan untuk mereka, akan menyelamatkan mereka dari keburukan pada hari akhirat nanti. Walaqahum nadratan wa surura. Allah jaminkan keluarga Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali dan putra-putri mereka akan berjumpa dengan Allah nadratan, dengan wajah yang bercahaya, dengan wajah yang berseri-seri, wa surura, dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Mereka udah dapat jaminannya. Mereka udah dapat jaminannya. Nih yang dijamin sama Allah. Kamu saya belum dapat jaminannya, teman-teman. Saya belum dapat jaminannya. Kamu belum dapat jaminannya. Belum. Kita semua belum dapat jaminannya. Allah nggak pernah wajib memasukkan kita ke dalam surga. Allah nggak pernah wajib menyelamatkan kita dari api neraka. Allah nggak pernah wajib mempertemukanmu dengan Nabi Muhammad. Nggak wajib, nggak wajib. Kalau Allah berkehendak memasukkan kita ke dalam neraka, kalau Allah berkehendak mengusir kita dari kelompoknya Nabi Muhammad, kalau Allah berkehendak untuk mengeluarkan kita dari rombongan Nabi Muhammad, kita bisa apa? Kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Apalagi dengan dosa-dosa kita yang segunung-gunung ini. Jangan pernah merasa tenang dari urusan akhirat, jangan. Tapi kan saya punya guru. Gak bisa, teman-teman. Tapi kan saya punya ayah adalah seorang. Gak bisa, teman-teman. Gak bisa. Gak bisa. Saya gak bisa bilang, tapi kan saya punya guru orang-orang mulia. Mereka tentu tak akan membiarkan saya. Belum tentu. Di atas kehendak Allah tak ada kehendak siapapun. Kamu hamba, kamu hamba, kita semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mesti ngerti, jadi hamba harus tahu diri.
Jadi hamba harus tahu diri. Yang rasa punya dosa, yuk taubat. Yang rasa punya dosa, jangan diterus-terusin mulu. Jangan diterus-terusin mulu. Belajar terus buat jadi baik, teman-teman. Yuk belajar terus buat jadi baik. Saya akan bantu kamu dengan doa, tapi kamu juga bantu saya juga dengan doa. Kita saling doa, kita saling minta sama Allah, ya Allah selamatkan kita semua. Ya Allah selamatkan saya, selamatkan yang hadir majelis sama saya. Ampuni saya, ampuni yang pernah hadir majelis di tempat saya, di majelis saya. Doain saya. Kita akan saling doa mendoakan. Insya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak tertipu, insya Allah. Semoga tidak ada siapapun di antara kita yang menjadi hamba-hamba Allah yang tertipu. Tertipu dengan amal soleh, apalagi tertipu dengan dosa-dosa. Udahlah bikin dosa, ketipu pula. Na'udzubillah min dzalik. Wa minha ittikalu ba'dil usah wal mukhallatin ala salahi abaihim wa ajdadihim min ahlil ilmi wa salah. Di antara tertipunya ahli-ahli maksiat, para pendosa, adalah kebergantungan mereka yang berbuat dosa, wal mukhallatin, dan orang-orang yang nyampur apa nih Imamul Haddad? Nyampur antara taat sama maksiat. Taat jalan terus tapi dosa juga jalan terus. Kayak siapa? Kayak kita. Ittikal, dia bergantung kepada ala salahi abaihim, atas solehnya bapak-bapak mereka, wajdadihim, dan solehnya kakek-kakek mereka, min ahlil ilim, bapaknya ulama, kakeknya ulama, wassalah, bapaknya orang soleh, kakeknya orang soleh. Tenang aja, saya kan anaknya kiai. Tenang aja, saya kan anaknya Habib Fulan bin Fulan. Tenang aja, saya kan cucunya Habib Fulan bin Fulan. Tenang aja, saya kan cucunya Ustadz Fulan bin Fulan, Ustazah Fulan bin Fulan. Saya kan anaknya Ustadz yang terkenal. Saya kan anaknya Ustazah yang terkenal. Ini anak. Gimana kalau cuman murid kayak saya? Muridnya kekasih Allah. Ya tapi kan yang kekasih Allah guru kamu, bukan kamu. Saya anaknya seorang waliullah, tapi kan yang waliullah bapak kamu, bukan kamu. Ma'atarkil iktida bihim, bersama dengan itu bapaknya kakeknya orang berilmu, orang soleh, tapi dia ninggalin mengikuti jalan bapaknya, jalan kakeknya. Dalam urusan fi akhlakihim, akhlaknya nggak sama sama akhlak bapaknya, akhlaknya nggak sama sama akhlak kakeknya. Wa af'alihim, perbuatannya nggak sama sama perbuatan bapaknya kakeknya. Wa aqwalihim, ucapannya nggak sama sama ucapan bapaknya sama ucapan kakeknya. As-salihah, yang soleh-soleh itu. Wadzalika minal ghururil madhmum, yang kayak beginian nih tertipu, yang sangat tercela. Wal hamkil fahish, mohon maaf saya akan berbahasa kasar, dan ini adalah sebuah kedunguan yang sangat parah. Dungu parah, goblok banget.
Imamul Haddad nih, biar gampang aja ngertinya. Wal hamkil fahish. Hamak itu di atasnya baladah, teman-teman. Kalau baladah tuh bodoh. Kalau hamak itu dungu, di atasnya baladah. Hamak tuh kadang-kadang dia dungu tapi dia nggak ngerasa. Dia bodoh tapi dia nggak ngerasa kok dia bodoh, dikirain dia pinter. Ini nih bahaya, lebih bahaya nih kayak begituan. Itu tadi yang saya bilang, kamu kok bikin dosa? Tenang, bapak saya siapa, kakek saya siapa, guru saya siapa. Ya Allah, ya Allah. Kalau mau bicara gitu sekalian aja, nabi saya siapa. Nabimu betul manusia paling tercinta di sisi Allah, tapi itu kan nabimu, bukan kamu. Kalau kamu ngikutin jalan nabimu, iya. Kalau kamu ngikutin akhlaknya nabimu, iya. Kalau kamu ngikutin perbuatannya nabimu, iya. Kalau kamu ngikutin cara hidupnya nabimu, iya. Tapi kalau kamu jauh dari jalan beliau, bagaimana mungkin kamu di akhirat nanti akan bersama dengan beliau? Tapi kan saya cinta perlu bukti. Cinta perlu bukti. Dan bukti paling nyatanya adalah taat. Taat. Kalau semua ucapan Nabi Muhammad kamu langgar, gimana ceritanya? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Kata Nabi kan gitu. Siapa yang menghidupkan sunnahku, artinya siapa yang mengikuti jejak langkahku, artinya siapa yang punya kehidupan seperti kehidupanku. Faqad ahabbani, berarti dia telah sungguh-sungguh mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak akan bersama denganku di surga. Mau kamu anaknya siapa, mau kamu cucunya siapa, mau kamu muridnya siapa, nggak ada artinya apa-apa kalau kamu tidak mengikuti kesolehan, keilmuan, ibadah, akhlak, perbuatan, ucapan dari orang yang kamu banggakan tersebut. Laisal fata man yaqulu kana abi wa innamal fata man yaqulu hadza ana. Pemuda, orang benar itu bukan yang bilang bapak saya kan, kakek saya kan. Bukan. Akan tetapi yang berkata, inilah saya. Kalau kamu bisa berilmu seperti berilmunya orang yang kamu banggakan tersebut, insya Allah. Kalau kamu bisa berakhlak ya akhlak mereka, insya Allah. Makanya kita mesti banget ngikutin jalan hidupnya orang-orang yang udah bener, biar kita juga bisa berkehidupan dengan kehidupan yang bener. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan sampai tertipu. Anaknya para ulama banyak nih yang jadi nggak bener karena ngandelin bapaknya, ngandelin kakeknya. Hati-hati. Makanya teman-teman, ini pelajaran nih. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid ngedidik anak-anaknya jangan sampai punya hati yang menggantungkan orang tuanya buat kehidupan mereka. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini sebagian cerita yang ingin saya sampaikan padamu. Penting cara berkehidupan, penting. Ada yang cerita sama saya, Habib Umar bin Hafid lagi ada
tamu, beliau lagi nemuin tamu di Masjid Darul Mustafa. Dan di Masjid Darul Mustafa itu juga lagi ada dibagikan sesuatu. Jadi ngantri tuh, antrian panjang buat bagi-bagi gitu. Ada yang bagian-baginya tuh di depan, semua pada ngantri. Habib Umar lagi ada deket situ tuh, lagi ngobrol gitu sama seseorang di situ. Tapi Habib sambil matanya ngelirik gitu, ngelirik. Gak lama kemudian Habib Umar bilang, maaf ya, afwan, maaf saya potong sebentar aja, maaf. Habib Umar jalan setengah berlari. Habib Umar narik tangan anaknya, narik badan anaknya, laki-laki ini, diminta untuk kembali ke antrian belakang. Karena Habib Umar melihat saat beliau sedang bercakap-cakap, anaknya ini dari antrian belakang langsung, karena disuruh juga sama orang-orang gak enak kan ngantri di belakang anaknya Habib Umar. Masa anaknya Habib Umar di belakang dia gitu. Jadi dia tuh maju aja Bib gitu. Akhirnya si anak nih maju langsung ke antrian depan kayak beberapa orang aja gitu. Yang di depannya dia langsung nyelak antrian. Habib Umar lari teman-teman, hanya untuk narik anaknya nanti di belakang. Kayak seolah bilang, kenapa kamu maju dari antrian? Apakah kamu pikir karena kamu anakku kemudian kamu boleh berbuat semacam itu? Kamu bukan sesiapa, ikuti antrian. Gitu. Itu cara didik para ulama-ulama. Cerita kedua tentang putri beliau, Zahra namanya, almarhumah, yang sudah meninggal dunia sebagai syahid karena meninggalnya tenggelam di sungai sungainya Nabi Allah Hud alaihi salam. Saya di sana ketika kabar itu datang. Tapi teman-teman, nih Zahra ini salah satu dari anak favoritnya Habib dan Hubabah buat saya, di hati saya. Sangat menyenangkan, sangat tegas, sangat luar biasa. Males belajarnya tapi cerdas luar biasa. Saya sering kalau lihat dia nganggur saya datengin. Saya minta dia, saya tanggap dia. Ceritain dong buat ama abah tentang abah kamu, tentang ibu kamu gitu. Di rumah Habib Umar gimana? Bercandaannya Habib Umar. Terus saya suka tanya tuh sama putrinya. Umurnya kayak sekitar 11 tahun, 12 tahun gitu, lagi sedeng-sedengnya. Masalahnya dia ini ya karena cerdas mungkin ya. Jadi dia tuh kalau masuk kelas dia lihat gurunya siapa. Kalau dia lihat gurunya kayak nggak asik gitu, dia keluar dari kelas. Ngobrol sama saya lah. Kadang suka kayak gitu. Kadang suka telat gitu. Kadang suka ya kenakalan anak-anak lah, kenakalan anak-anak. Dan kami semua para guru-guru, saya udah ngajar dari sejak saya di Tarim. Udah tahu belum itu? Ada yang nanya sama saya kayak gini, ini Ustazah Halimah yang viral itu ya? Terus habis itu nanya sama saya, Ustazah sebelum viral Ustazah ngapain? Lah, Ustazah kemana aja ya sebelum viral? Saya bilang, pertanyaannya dibalik, kamu kemana aja sebelum saya viral? Kamu nggak ngaji sih? Saya udah ngajar di tempat ini 20 tahun teman-teman. 20 tahun saya udah ngajar di tempat ini. Dulu tiap Kemis. Sekarang saya langsung lirik Bu Ida. Ya Allah, saya menua Kak Ida. 20 berapa?
22 tahun. 22 tahun saya udah ngajar di sini. Saya mau muda-mudain diri maksudnya. 22 tahun. Dari umur saya belum 30 saya ngajar di sini. Dari umur saya masih 24 tahun saya udah ngajar di tempat ini. Kamu bisa bayangin. Dan saya udah ngajar dari sejak umur saya 20 tahun. Kalau barangkali kamu perlu informasi itu ya. Udah apa pentingnya gitu ya. Ya biar kamu seneng aja. Alhamdulillah. Biar kamu yakin aja nih Ustazah Halimah kalau cerita apa-apaan bener apa enggak sih? Benar. Bener, saya udah ngajar lama teman-teman. Saya ngajar di Darus Zahra. Satu hari kami semuanya dapat surat dari guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Sebuah surat yang membuat kami para guru-guru dari Darus Zahra tak henti menangis kala itu. Mengajarkan kepada kami adab berkehidupan, mengajarkan kepada kami akhlak yang sesungguhnya. Suratnya berbunyi, saya Umar bin Hafid, wali murid dari anak saya Zahra binti Umar bin Hafid, mengizinkan kalian para guru untuk memukul atau menghukum anak saya ketika dia berbuat kesalahan. Untuk menghukum, untuk memarahi, untuk bikin dia nggak naik kelas, untuk bikin dia nggak boleh masuk kelas. Saya kasih kalian izin untuk melakukan, jika bahkan kalian perlu memukul dia sekalipun. Saya wali murid dari anak saya Umar bin Hafid, dari anak saya Zahra binti Umar bin Hafid. Bawahnya tanda tangan, Tarim tanggal sekian, tanda tangan Umar bin Muhammad bin Hafid. Keren, keren. Cara didik yang luar biasa. Kamu punya anak, mungkin kamu nggak akan tega kalau anak kamu dipukul walaupun dia salah, anak kamu dihukum walaupun dia salah. Kamu mungkin malah akan mendatangi guru yang telah berbuat itu kepada anakmu. Tapi ini Habib Umar, guru kami semua, yang kami nggak bisa ngajar kalau nggak karena kami menerima ilmu dari beliau. Beliau kala itu kirim surat sebagai wali murid dari putrinya tersebut. Kenapa? Sebab beliau nggak mau anak-anaknya mengandalkan abah saya kan. Itu padahal orang yang paling pantas untuk mengandalkan orang tuanya. Kalau kamu tanya siapa bapaknya, bapaknya adalah Habib Umar bin Hafiz. Kalau kamu tanya siapa ibunya, ibunya adalah Hubabah Nur bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kalau kamu tanya siapa kakeknya, kakeknya adalah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, seorang syahid, seorang alim, seorang soleh, seorang ustadz, seorang ulama yang luar biasa. Kalau kamu tanya siapa kakek dari sebelah ibunya, dia adalah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pemilik pesantren besar, guru dari Habib Umar bin Hafid, guru dari Habib Zain bin Smith, guru dari para ulama-ulama yang ada di atas muka bumi ini. Siapa yang lebih pantas
untuk mengandalkan orang tuanya daripada Zahra. Tapi lihat bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh guru kami Habib Umar bin Hafiz. Kamu mau ngandelin siapa? Kamu mau ngandelin siapa, teman-teman? Bapak kamu siapa memangnya? Kakek kamu siapa memangnya? Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, insya Allah. Jika bahkan andai bapak kita, ibu kita orang mulia sekalipun, jika bahkan andai kakek kita seorang wali sekalipun, itu kan bapak kamu, itu kan ibu kamu, itu kan kakek kamu. Nggak baca apa ceritanya Nabi Allah Nuh alaihi salam? Saya tiap baca ayat itu rasanya teriris-iris hati saya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat Allah. Bagaimana Allah menceritakan ketika ada anak durhaka, nggak ngikutin bapaknya yang soleh. Yang bikin saya menangis adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh, dari sebelum banjir bandang itu, Nabi Nuh udah doa, teman-teman. Ya Allah, selamatkanlah saya dan keluarga saya. Dan Allah mengatakan, aku akan menyelamatkanmu dan keluargamu, wahai Nuh. Allah janji menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarga Nabi Nuh. Akan tetapi kita tahu gimana ceritanya. Ketika Nabi Nuh udah berada di atas kapal, anak-anak Nabi Nuh yang lain udah ada di atas kapal. Yang tersisa istrinya yang durhaka, yang tersisa anak yang bernama Kan'an. Nabi Nuh ketika air mulai semakin tinggi dan kapal sudah mulai berlayar, Nabi Nuh melihat anaknya yang sedang berlari-lari, bukan berlari mendekat kepada Nabi Nuh, melainkan berlari menuju ke arah gunung. Nabi Nuh berkata, ya Bunayyar, kemana? Wahai anakku, naik sini nak, naik sini nak, ke dalam perahu ini. Anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik gunung aja ya, saya pasti akan selamat. Qala la asimal yawma min amrillah illa marrahim. Nah, nggak ada yang selamat hari ini, nah, nggak ada yang selamat kecuali yang dirahmati Allah. Naiklah ke atas perahuku ini. Gak mau juga. Anaknya nggak ngikutin jalannya Nabi Nuh. Tidak dalam perbuatan, tidak dalam ucapan, tidak dalam keyakinan, tidak dalam akhlak. Sampai kemudian, sampailah dia di atas gunung dengan mata kepalanya. Nabi Nuh melihat anaknya yang tenggelam, terus tenggelam, terus tenggelam, hingga tidak lagi terlihat bahkan tangannya sekalipun. Nabi Nuh menangis. Kemudian beliau berkata, ya Rabbi, inna ibni min ahli. Ya Allah, bukankah anak saya adalah keluarga saya? Seolah Nabi Nuh berkata, mana janjimu ya Allah? Bukankah engkau berjanji akan menyelamatkan aku dan keluargaku? Bukankah Kan'an adalah darah dagingku? Bukankah dia adalah anakku ya Allah? Kau telah berjanji menyelamatkanku dan keluargaku. Dengar ucapan Allah, teman-teman. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu.
sebab amal perbuatannya tidaklah soleh. Allah bahkan tidak menisbatkannya dengan orang, Allah menisbatkannya dengan amal. Kata Allah, innahu amalun ghairu saleh, sungguhnya anakmu adalah perbuatan yang tidak baik. Bukan anak yang gak baik, perbuatan yang tidak baik. Ketika dosamu telah benar-benar mencapai puncaknya, kamu bahkan tidak dilihat sebagai seorang manusia, kamu dilihat sebagai perbuatan dosamu tersebut. Meskipun kamu andai anak seorang nabi sekalipun. Semoga sudah ini tak ada lagi yang berkata, tapi kan bapak saya, tapi kan ibu saya, tapi kan kakek saya adalah anaknya, saya adalah cucunya, saya adalah muridnya. Gak ada, teman-teman, gak ada. Tidak ada yang menggantikanmu bernafas selain dirimu sendiri. Tidak ada yang menggantikanmu. Tidak ada yang menggantikan seorang anak bayi untuk minum susu selain dirinya sendiri. Kalau kamu nggak minum susu, wahai anak bayi, kamu hanya akan meninggal dunia. Tak peduli kamu anak siapapun, kamu nggak nyusu ya kamu mati. Demikian perlunya kita sama amal soleh. Demikian perlunya kita sama ampunan Allah. Demikian kita perlunya sama kebaikan-kebaikan. Wa minha wallahu a'lam bissawab.